Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qaila 'inda syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu alladzi wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala ada di bulan puasa Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan sampai akhir puasa dan kita bisa menjalani puasa sampai puasa ini selesai. Sebagaimana sabda baginda Nabi, puasa itu dibagi tiga. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, ampunan, dan 10 hari ketiga adalah itqu minan nar. Dan sekarang ini kita di 10 hari terakhir. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang keistimewaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sudah barang tentu banyak sekali keistimewaan kita ketika puasa bulan Ramadan. Nah, di sini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah, maka ada 5 keistimewaan orang yang berpuasa. Adapun satu dari keistimewaan orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa akan mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama para jamaah, kalau sudah mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pandangan Allah, sehingga kita termasuk orang yang selamat dari nerakanya Allah, selamat dari siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah atau keistimewaan orang yang berpuasa mendapatkan pandangan Allah, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah. Para jamaah, yang kedua, keistimewaan orang yang berpuasa, maka malaikat akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa pagi sore. Malaikat Allah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang berpuasa. Maka wajar nanti kalau orang sudah berpuasa kemudian dosa-dosanya akan habis dikikis. Karena apa? Malaikat senantiasa memohonkan ampun. Apalagi ada hadis baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh keikhlasan, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, para jemaah. Nah, ini keistimewaan orang yang berpuasa. Yang kedua adalah malaikat Allah akan memohonkan ampun kepada orang yang berpuasa pagi sore. Malaikat Allah memohonkan ampun atas dosa-dosa kita yang orang berpuasa. Terus kemudian yang ketiga, keistimewaan orang yang berpuasa, maka bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari misik kasturi. Memang secara kenyataannya baunya pasti nggak enak, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka
disifatkan bahwa orang yang berpuasa bau mulutnya lebih harum dari misik kasturi. Nah, ini sebagaimana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi adyabu indallah min rihil misk. Yaqulullahu azza wa jalla innahu yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fa shaumuli wa ana ajzibi." Di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, demi zat yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya aroma bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di hadapan Allah daripada aroma misik. Misik kasturi. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hambaku telah meninggalkan syahwat makan minumnya demi aku, maka puasa ini hanya untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ya Allah, subhanallah. Orang-orang yang berpuasa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sampai bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih harum dari misik kasturi. Para jamaah, kemudian dilanjutkan keistimewaan daripada orang-orang yang berpuasa, bahwa dikatakan surga bersiap-siap menyambut kedatangan orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa ini tamunya surga. Maka surga berhias, bersiap menyambut apa? Menyambut orang-orang yang berpuasa, subhanallah. Maka para jamaah disarankan ketika kita kemudian berpuasa disuruh memperbanyak zikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wannar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wannar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Jadi bukan hanya ketika habis sholat tarawih saja, maka ini sering dibaca, sering didawamkan selama kita berpuasa. Harus diperbanyak para jamaah. Maka keistimewaan orang yang berpuasa, maka surga bersiap-siap, surga berhias khusus menyambut hamba-hambanya Allah, orang-orang yang berpuasa. Kemudian keistimewaan orang yang berpuasa kelima adalah Allah Ta'ala akan memberikan upah kepada orang yang berpuasa. Laparnya, hausnya, menahan pandangannya, maka Allah Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemurah, Maha Sayang kepada hamba-hambanya sudah menyiapkan kado istimewa. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala qala Allah Ta'ala kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin ila sauma fa innahu li wa ana ajzibi. Seluruh amal kebaikan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kelipatan kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka para jamaah, pahala puasa tidak bisa disifatkan. Kenapa? Itu rahasia Allah. Walaupun dalam hadis kalau ketika bulan Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Amal ibadah sunnah diberikan pahala wajib, amal ibadah wajib diberi pahala 70 wajib. Nah, para jamaah,
menjelang akhir puasa, kita sudah di malam 10 terakhir Itqu minan nar, di mana puasa tadi awal puasa 10 pertama rahmat, 10 hari kedua 10 hari kedua maghfirah, ampunan, dan 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, 10 hari terakhir banyak kol-kol para aulia, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Sayyidina Ali. Artinya yang ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu jatuhnya di hari-hari terakhir ganjil. Tapi sekali lagi tidak memungkinkan karena memang berdasarkan daripada hadis Nabi berbeda-beda. Nah, supaya kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat turun ke bumi. Malaikat mendoakan orang-orang yang berpuasa, mengaminkan doa-doa di malam itu penuh rahmat. Malaikat-malaikat dalam bimbingan malaikat Israel sebagai penghulu, maka banyak turun para malaikat-malaikat menyaksikan, memohonkan ampun, mengaminkan doa-doa sampai terbit fajar. Makanya kalau setelah malam Lailatul Qadar, maka di waktu pagi maka ada kesejukan. Kenapa malaikat naik ke atas langit. Nah, jadi inti cirinya bahwa kita semua kepingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita paling 60-70. 1000 bulan berarti 83 tahun. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar malam itu, maka para jamaah kita seperti orang yang dicatat ibadah 83 tahun. Ya Allah, kita saja umat Rasulullah SAW tadi digambarkan paling 60, 70, 83 tahun. Amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya di kesempatan akhir daripada pembicaraan kita, maka ciri utama kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah setelah puasa ada perubahan dalam kehidupannya, dalam ibadahnya. Tambah rajin, sholat sunnah rajin, kemudian sholat senantiasa berjamaah, kemudian sedekahnya kemudian bertambah, kemudian dia menjadi orang-orang yang dalam ibadah ghirahnya bertambah. Itu adalah ciri yang signifikan, ciri nyata bahwa orang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kecuali mereka diridhoi Allah, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menyelesaikan puasa, sehingga seperti difirmankan oleh Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Setelah kita menjalani puasa, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ibadahnya lebih baik, kemudian istilahnya semuanya berubah lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada para jamaah. Sekali lagi mudah-mudahan para jamaah semua sehat walafiat, diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah, kemudian bisa menjalani puasa dengan penuh kesempurnaan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala luaskan rezeki, mudah-mudahan Allah Ta'ala ijabah doa-doa para jamaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat setiap kesulitan para jamaah, diganti dengan kemudian kesuksesan, para jamaah sehat walafiat. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di bulan puasa akan
mendapatkan anugerah Allah dan mengubah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan para jamaah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.